Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. May yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Disyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir pada hari ini di kelas ini dan keluarga kita sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan terang benderang. Adik-adik, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai perkuliahan yang sangat bagus pada hari ini, kehadiran teman-teman harus dipenuhi sebanyak 14 kali pertemuan. Kemudian tugas, kalau tadi kehadiran 10 nilainya, tugas 20, UTS 30, dan UAS 40. Ini semua nanti akan diakumulasi, itulah nilai teman-teman. Oleh karena itu, kehadiran itu sangat penting bagi Bapak. Kalau teman-teman hadir pada perkuliahan Bapak, itu artinya teman-teman sudah memenuhi dengan syarat pertama apa? Janji kepada Allah. Janji itu sumpah. Ya, saya mau kuliah, berjanji dengan Allah. Kemudian berjanji kepada orang tua. Orang tua memberikan fasilitas kepada Anda, baik akomodasi dan sebagainya. Kemudian janji kepada diri kalian masing-masing. Nah, kalau kalian pergi kampus tapi tidak menyalahi janji, malah ngopi-ngopi, masuk ke kampus atau masuk ke kelas kurang dari terlambat, nah itu kalian akan menyalahi janji kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada diri Anda sendiri. Oleh karena itu, ini harus kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, kita masuk dengan pembahasan tentang hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Ya. Di sini bisa kalian melihat ada pengertian hadis, ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian ketiga, kewajiban umat Islam terhadap hadis. Fungsi hadis terhadap manusia adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dia sebagai al-bayan, ya, penjelasan. Kenapa sangat penting hadis ini kepada kita? Karena memang hadis ini merupakan sabda Rasulullah atau qaulun Rasulullah yang disampaikan kepada umatnya agar kita memahami, ya. Dan hadis ini sangat penting bagi kita karena dia antara Al-Quran dan hadis adalah seiring, ya, dalam perjalanan kita hidup di dunia ini untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ketika kita melihat
Ada orang terkadang memahami Al-Quran saja, tetapi hadis malah dia tidak memahami. Dia mengerjakan Al-Quran saja, apa yang terkandung dalam Al-Quran, sedangkan hadis tidak dikerjakan, malah ditinggalkan. Ini sama halnya dia sudah menyalahi aturan. Bahkan kita bisa mengatakan dalam Al-Quran itu adalah dia sudah kafir. Artinya tidak mengambil dua-duanya. Yang mestinya kita ambil itu kedua-duanya. Dan harus kita pegang kedua-duanya. Taraktu fikum amraini lan tazillu bima syi'tum kitaballah was sunnah Rasulullah. Telah kutinggalkan kepadamu dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ya sabda Rasulullah, itu sangat jelas bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, dan bagaimana perawinya. Mungkin teman-teman sudah memahami bagaimana redaksi hadis. Tapi yang harus kita pahami juga bagaimana apa itu sanad, apa itu matan, dan apa itu perawi. Nah, sedikit Bapak ingin menyampaikan hanya sebagai pengenalan saja karena teman-teman juga sudah memahami sedikitnya. Sanad itu adalah jalan, ya. Jalan. Nah, kalau matan itu adalah intinya, ya, isinya. Nah, yang ketiga itu rawi, yaitu perawinya. Nah, misalkan kita bisa mengambil hadis, contohnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, rawahul jamaah atau rawal Bukhari. Kalau annya itu an Abi Hurairah. Nah, misalnya. Dari Abi Hurairah, ya. Kemudian isinya sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu isinya. Kemudian diriwayatkan oleh rawahu jamaah atau rawal Bukhari dan Muslim. Nah, itu contoh hadis. Ketika kita sudah memahami hadis, berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan wajib diikuti oleh para umatnya. Tapi ketika ada yang kita melihat bagaimana orang ya pada sholat berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi, contohkan oleh Rasulullah, maka dia sudah menyalahi apa yang telah diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita memahami hadis, karena dengan hadis inilah yang akan menunjukkan kita nanti kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini Bapak menyampaikan kepada teman-teman semua, ya, ada di sini. Kalau teman-teman melihat ada di layar ini, ya, ini hanya sebagai pegangan teman-teman. Insya Allah nanti kalaupun di rumah bisa dibaca-baca, karena memang hadis itu merupakan pegangan kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.